Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini semuanya? Apakah hari ini aktif semua di grup? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Minggu kemarin kita sudah selesai membahas tema 1. Nah, adakah di antara kalian yang masih mengingat pembahasan apa di tema 1 kemarin? Tentang organ gerak hewan dan manusia, Bu. Tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, hari ini kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan menghitung jumlah inspirasi pada manusia dengan berbagai kondisi. Menghitung jumlah inspirasi pada ikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda, serta dapat mengklasifikasikan aspek kata tanya dan membuat kata tanya dalam berbagai aspek kata tanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa sajakah yang bernapas? Manusia, Bu. Tumbuhan juga, Bu. Manusia, Bu. Sekarang Ibu mau tanya lagi, mengapa pernapasan pada manusia berbeda-beda? Karena capek, Bu, habis olahraga. Karena sedang sakit asma. Karena capek, Bu, habis bermain, Bu. Kalau begitu, mengapa lingkungan mempengaruhi frekuensi pernapasan pada ikan? Karena, Bu, ikan tidak baik di air yang tercemar, Bu. Jawabannya tidak sesuai dengan kondisi airnya, Bu. Jawabannya Ibu tampung dulu ya anak-anak. Dan untuk mendapatkan jawabannya, maka di sini kita akan melakukan pembelajaran problem based learning, di mana pembelajaran problem based learning ini membutuhkan langkah-langkah yang harus kita lalui untuk dapat menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, sekarang kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, bersama kelompokmu, silahkan kalian amati dan perhatikan tayangan yang sudah Ibu kirim melalui grup WA ya. Nah, silahkan diperhatikan ya, Nak. Ketika darah dan oksigennya akan berkurang, akan dikeluarkan oleh. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang mekanisme pernapasan manusia dan ikan? Adakah yang mau bertanya? Oh, Bu, inspirasi manusia itu yang bagaimana, Bu? Jawabannya ketika kita menghirup nafas, Bu. Bu, kalau inspirasi pada manusia itu bagaimana, Bu? Balikan dari inspirasi, Bu, yaitu ketika mengeluarkan napas, Bu. Lalu, Bu, kalau respirasi Ikan bagaimana, Bu? inspirasi pada ikan, Bu, diawali dengan terbukanya mulut ikan, Bu. Lalu saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut, Bu. Lalu tutup insang menutup hingga air mengalir ke dalam insang melalui lengkung insang, Bu. Ekspirasi terjadi pada saat mulut ikan menutup, Bu. Operkulum terbuka dan air mengalir melalui celah insang, Bu. Mengalirnya air melalui celah insang menyebabkan air menyentuh lembaran insang dan terjadilah pertukaran gas, Bu. Berarti anak-anak Ibu sudah paham semua ya bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia dan pada ikan. Nah, tadi teman kamu kan ada yang bertanya nih, bagaimana Bu pernapasan inspirasi pada manusia? Nah, kata bagaimana itu merupakan kata apa ya? Kata tanya, Bu. Kata tanya, Bu. Selain kata bagaimana, apalagi ya kata tanya? Di mana, siapa, Kapan, Bu? Nah, aspek kata tanya itu meliputi kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi, kalian dapat menggunakan aspek kata tanya tersebut sesuai dengan fungsinya dan dapat menempatkan kata tanya tersebut ke dalam kalimat. Tadi kalian sudah dibentuk menjadi 2 kelompok kan? Nah, sekarang Ibu akan memasukkan kalian ke dalam grup kelompok masing-masing. Kelompok 1, tugas kamu adalah menghitung jumlah inspirasi
atau menghirup udara per menitnya. Lalu di antara kalian berlarilah santai atau berlarilah kecil, lalu setelah itu hitung kembali jumlah inspirasinya. Kemudian berlari lagi kencang dengan beberapa putaran, lalu setelah itu hitung kembali jumlah inspirasi per menitnya. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh Raffi dan Fahri ya, karena kalian rumahnya bersebelahan, jadi kalian bisa berdiskusi bersama. Nah, untuk menghitung jumlah inspirasi pada anak-anak, wanita dewasa, laki-laki dan perempuan dapat dilakukan oleh Indi ya. Adik kamu kan ada yang kecil, jadi untuk menghitung inspirasi pada wanita dapat kamu hitung ibu kamu sebagai percobaan, dan untuk laki-laki bisa abang kamu sebagai percobaannya. Nah, nanti setelah kalian menghitung, lalu buatlah kalimat tanya terkait dengan pernapasan manusia dengan aspek apa, di mana, dan bagaimana. Untuk alatnya dapat kalian menggunakan HP atau jam waker. Nah, untuk kelompok 1 bisa dimengerti tugasnya dan silahkan dikerjakan ya. Iya, Bu. Untuk kelompok 2, kalian akan mengamati mekanisme inspirasi pada ikan. Kemudian hitunglah jumlah inspirasi dan ekspirasi pada ikan di air yang jernih dan atau air yang bersih. Lalu hitung jumlah inspirasi dan ekspirasi ikan pada air yang tercemar dengan menggunakan deterjen bubuk. Lalu buatlah kalimat tanya terkait dengan pernapasan ikan dengan aspek kata siapa, kapan, dan mengapa. Siva, kamu bisa mengamati dan menghitung jumlah inspirasi di ikan air yang bersih ya. Lalu Indi, kamu mengamati dan menghitung jumlah inspirasi dan reaksi ikan di air yang sudah diberi sedikit deterjen. Sedangkan Cika, kamu bisa mengamati dan menghitung jumlah inspirasi dan reaksi ikan di air yang sudah diberi deterjen banyak ya. Nah, untuk alatnya kalian bisa menggunakan HP sebagai stopwatch dan gunakanlah deterjen yang ada di rumahmu. Untuk ikannya sudah ibu siapkan, sudah ada kan nak? Nah, silakan dikerjakan ya untuk kelompok 2. Iya, Bu. Di air bersih jumlah inspirasi ikan 35 sampai 75 per menit. Keadaan ikan masih bergerak aktif. Itu hasil pengamatanku, teman-teman. Nah, kalau punya aku kan di air tercemar. Pengamatanku di air tercemar yaitu di air yang tercemar dengan deterjen sedikit jumlah inspirasinya ikan 80 sampai 100 per menit. Keadaan ikan perlahan mulai mengeluarkan lendir dan ikan mulai bergerak lambat. Mengambang mulai terlihat lemas. Nah, itu hasil pengamatanku, teman-teman. Nah, punyaku kan yang tercemar deterjen banyak. Dan ini hasil pengamatanku. Di air yang tercemar deterjen banyak, yaitu jumlah inspirasi ikan 80 sampai 120 per menit. Keadaan ikan bergerak lambat akhirnya mengambang dan cepat mati. Jadi, semakin banyak air tercemar maka semakin cepat hewan yang ada di air akan mati. Dapatkah kalian presentasikan hasil pengamatan kalian hari ini? Kelompok 2 sudah, Bu. Ini hasil pengamatan dari kelompok 1, Bu. Inspirasi pada anak-anak 30, inspirasi pada wanita 27, inspirasi pada laki-laki 28, dan inspirasi pada orang dewasa 28, Bu. Dari hasil pengamatan kelompok 1, Bu, jumlah inspirasi pada orang santai yaitu 28 per menit, Bu. Jumlah inspirasi pada orang setelah berlari kecil yaitu 34 per menit, Bu.
Jumlah inspirasi pada orang setelah berlari kencang yaitu 42 per menit, Bu. Air bersih, jumlah inspirasi ikan 35 sampai 75 per menit. Keadaan ikan masih bergerak aktif, Bu. Di air yang tercemar dengan deterjen sedikit, Bu, jumlah inspirasi ikan 80 sampai 100 per menit, Bu. Keadaan ikan perlahan mulai mengeluarkan lendir, Bu, dan ikan mulai bergerak lambat. Mengambang, mulai terlihat lemas, Bu. Jumlah inspirasi ikan 80 sampai 120 per menit, Bu. Keadaan ikan bergerak lambat akhirnya mengambang dan cepat mati, Bu. Jadi, Bu, semakin banyak air tercemar maka semakin cepat hewan yang ada di air akan mati, Bu. Sekarang simpulkan hasil dari percobaan kalian tadi. Hasil kesimpulan dari kelompok 1, Bu, yaitu aktivitas manusia dapat mempengaruhi jumlah frekuensi pernapasan pada manusia. Manusia tidak dapat bertahan lama dalam menahan nafas disebabkan karena adanya perkumpulan karbon dioksida dalam paru-paru, Bu. Pernyataan terkait alat pernafasan manusia dengan aspek apa, di mana, dan bagaimana. Nomor 1. Apa saja alat pernafasan pada manusia? Jawabannya hidung, faring, laring, bronkus, bronchilus, alveolus. Nomor 2. Di mana terjadinya pertukaran O2 dengan CO2? Jawabannya alveolus. Nomor 3. Bagaimana cara pernafasan pada manusia? Jawabannya udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Tujuan kelompok 2 yaitu kondisi lingkungan sangat mempengaruhi jumlah pernapasan pada ikan, Bu. Ikan air tawar tidak dapat bertahan lama berada di lingkungan air tercemar, Bu, karena kandungan oksigen pada air yang sudah tercemar mengandung racun yang dapat menyebabkan ikan tidak dapat bertahan lama hidup, Bu. Dan kelompok 2 terkait alat pernapasan ikan dengan aspek siapa, kapan, dan mengapa, yaitu aspek kata tanya adalah kapan O2 dan air masuk ke dalam insang? Jawabannya adalah pada saat inspirasi. 2. Aspek kata tanya mengapa adalah mengapa ikan membuka dan menutup mulutnya saat bernapas? Jawabannya adalah karena ikan melakukan respirasi atau pernapasan dengan membuka dan menutup mulut dan insangnya. 3. Aspek kata tanya siapa adalah siapa yang dirugikan jika air tempat ikan hidup tercemar? Jawabannya adalah manusia, ikan, dan semua makhluk hidup yang ada di dalam air. Bagus sekali anak-anak ibu di kelas 5 pintar-pintar semua ya. Nah, sekarang berdasarkan percobaan kalian tadi, maka terjawablah pertanyaan yang sudah diberikan di awal tadi. Mengapa frekuensi pernapasan pada manusia berbeda-beda? Frekuensi pernapasan merupakan cepat lambatnya inspirasi dan ekspirasi pada manusia. Faktor yang menyebabkan frekuensi pernapasan pada manusia itu adalah karena usia, kondisi tubuh, posisi tubuh, suhu tubuh, dan karena aktivitas manusia itu sendiri. Kemudian, mengapa lingkungan mempengaruhi frekuensi pernapasan pada ikan? Berdasarkan percobaan tadi, semakin tinggi konsentrasi deterjen bubuk dan semakin lama waktu pemaparan deterjen pada ikan akan menurunkan frekuensi bukaan overkulum. Nah, bukaan frekuensi overkulum ini yang di awal tadi cepat, lama-kelamaan akan berangsur-angsur menurun karena akan mengakibatkan kematian pada ikan karena kekurangan oksigen untuk proses respirasi atau pernapasannya. Nah, bagaimana perasaan kalian anak-anak setelah belajar hari ini? Senang, Bu. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Mekanisme pernapasan ikan, Bu. Aspek kata tanya, Bu. Pelajaran hari ini adalah kita telah mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia, mekanisme pernapasan pada ikan, dan tentang aspek kata tanya. Nah, anak-anak di kelas 5 ini pinter-pinter ya, hari ini sudah dapat melakukan percobaan dan pengamatannya dengan baik.
Nah, untuk latihan kamu di rumah, kamu dapat menjawab soal yang nanti akan Ibu kirim melalui grup WA ya. Nah, pelajaran hari ini sampai di sini dahulu. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat pernapasan pada hewan lainnya. Untuk bahan bacaan kamu di rumah, kalian dapat membaca buku kamu. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.